Belum saya Mbak, di saya sini. dulu. Oke, Hmm? selamat malam semuanya. Oh, maaf Pak. Ya nggak apa. Selamat malam. Selamat bertemu kembali di kelas kita malam ini, perilaku konsumen. Eh, Malam ini kita akan membahas tentang konsep dasar, model, pembentukan, dan perubahan sikap. Karena dalam perilaku konsumen, sikap daripada konsumen itu adalah salah satu yang paling penting ataupun inti daripada perilaku konsumen itu sendiri. Bagaimana sih sikap konsumen gitu ya? Ini akan kita bahas malam hari ini, yang kita akan bahas bagaimana itu konsep dasarnya, modelnya, pembentukannya, dan juga perubahannya. Dan eh, kita akan mulai saja tentang modul 3 ini. Kepada kelompok 2 saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. guru sebagai sebagai mempresentasikan perilaku konsumen. Next slide, Pak. Konsep dasar sikap. Di dalam konsep dasar sikap terdapat beberapa penulis, beberapa penulis contohnya Baron dan Baird tahun 1987 menjelaskan sikap adalah evaluasi umum yang bersifat abadi yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya, objek, iklan, maupun isu. Dan kedua yaitu sikap adalah evaluasi keseluruhan terhadap konsep, di mana evaluasi merupakan respon yang bersifat afektif dengan tingkat intensitas dan pemunculan yang relatif rendah, menurut Babe. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem kognitif afektif. Sistem afektif secara otomatis menghasilkan respon afektif yang berupa emosi, perasaan, dan evaluasi atau sikap sebagai respon terhadap suatu stimulus. Seluruh respon merupakan respon yang cepat, langsung terhadap suatu stimuli, dan dihasilkan tanpa kesadaran, tanpa proses pengolahan informasi kognitif terhadap suatu produk. Evaluasi diasosiasikan dengan produk atau merek, dengan proses mengodisikan klasikal untuk menghasilkan sikap. Evaluasi afektif yang dibicarakan adalah yang dihasilkan dari sistem kognitif. Evaluasi dibentuk ketika konsumen mengintegrasikan atau mengkombinasikan pengetahuan, arti, atau kepercayaan tentang konsep sikap. Tujuan dari proses integrasi ini untuk menganalisis relevansi personal dari konsep untuk menentukan apakah suatu itu disenangi atau tidak disenangi, yaitu apakah konsep ini baik atau buruk, apakah konsep ini akan disukai atau tidak disukai. Asumsi yang digunakan konsumen membentuk sikap terhadap sikap setiap konsep yang mereka interpretasikan dalam kerangka relevansi terhadap kepentingan personal mereka. Hasil evaluasi yang dihasilkan dari proses pembentukan sikap dapat disimpan dalam memori yang sewaktu-waktu dapat diaktifkan ketika akan digunakan menginterpretasikan informasi baru. Hal ini dilakukan untuk menguji preferensi rasa secara objektif dari konsumen tanpa adanya pengaruh dari sikap terhadap suatu merek produk tertentu. Kemampuan dari sikap dapat mempengaruhi interpretasi. Belum, Pak? Kemampuan dari suatu sikap dapat mempengaruhi interpretasi atau proses integrasi akan tergantung pada kemampuan akses terhadap memori yang disebut peluang dari aktivitas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas. Salah satunya tingkat kepentingan. Semakin relevan suatu sikap dengan pribadi seseorang, makin mudah aksesnya. Seseorang akan lebih mudah dalam menyatakan sikap anti terhadap narkoba.
Bila secara individu seseorang memiliki pengalaman kerabatnya yang menderita atau meninggal akibat narkoba, dengan frekuensi dari aktivitas sebelumnya, sikap yang sering diaktifasi akan lebih mudah diakses. Sikap anti terhadap narkoba akan makin kuat apabila orang secara kontinu aktif dalam kampanye anti narkoba dan terus mendalami informasi tentang narkoba dan cara penanggulangannya. Faktor terakhir dalam kekuatan asosiasi antar konsep dan sikap. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan, seseorang berpendapat bahwa narkoba adalah produk haram yang memiliki asosiatif negatif, sehingga sikapnya pun akan menjadi anti narkoba. Sikap terhadap suatu konsep memiliki tingkatan, yaitu variasi dari konsep umum yang sama. Konsep berbeda dalam tingkat spesifikasinya. Contoh, next slide Pak. Next slide. Contohnya dapat dilihat pada diagram bahwa tingkatan konsep sikap ada kelas produk yaitu restoran fast food. Dalam bentuknya yaitu bentuk apabila kita pergi untuk membeli makanan fast food, di sini ada pizza dan hamburger. Pilihan mereka ada dua, yaitu dua merek, yaitu McDonald dan Wendy. Dan ada memiliki model cabang, yaitu cabang di Plaza Depok dan Tamrin. Lina memilih makan siang bersama keluarga, dan Rini memilih makan siang bersama kolektif bisnis. Dan dalam makan siang bersama keluarga itu ada memiliki model fisik makan siang bersama keluarga dan di cabang setelah berbelanja di Depok. Next slide Pak. Fungsi penyesuaian. Di dalam fungsi penyesuaian ada empat, yaitu satu, fungsi penyesuaian yaitu mengarahkan seseorang ke arah objektif yang memberikan perasaan senang atau objek yang menjanjikan imbalan. Sebaliknya, menghindari objek yang tidak menyenangkan sehingga sikap konsumen terhadap produk tergantung dari persepsi konsumen yang terbentuk dari pelanggan, menyenangkan atau tidak menyenangkan dari produk tersebut. Yang kedua yaitu fungsi ego defensif. Sikap dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi ego atau citra diri seseorang dari ancaman. Jadi, refleksi yang ditunjukkan oleh seseorang terkadang merupakan kebalikan dari persepsi terhadap sikap yang seharusnya dimilikinya. Yang ketiga yaitu fungsi refleksi nilai. Sikap ini dapat digunakan untuk mengekspresikan secara lebih nyata nilai-nilai yang diyakini oleh konsumen. Contohnya, seseorang yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup cenderung menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, seperti body shop, karena memiliki produk body shop bebas uji terhadap binatang. Yang keempat, fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan, manusia memiliki kebutuhan akan adanya dunia yang berstruktur dan teratur, sehingga manusia cenderung untuk mencari konsistensi, stabilitas, dan pemahaman terhadap sesuatu. Hal ini membuat sikap untuk mendapatkan pengetahuan dan keinginan bersifat spesifik dan cenderung mengarah pada hal yang memang dibutuhkan. Contohnya, seorang dokter yang biasanya akan banyak memperkaya dirinya dengan pengetahuan kedokteran atau medis. Dokter akan sulit atau enggan untuk mendalami pengetahuan ekonomi. Next slide, Pak. Karakteristik sikap. Karakteristik sikap ada beberapa, yaitu ada 10. Yang pertama yaitu memiliki objek. Dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek. Sikap dapat didefinisikan dengan jelas apabila
mengandung unsur objek. Contohnya, jika konsumen terhadap objek ini dapat berupa benda seperti produk, dapat pula berupa tindakan seperti membeli sebuah rice cooker. Objek sikap dapat bersifat tunggal, contohnya satu orang, atau merupakan kumpulan benda seperti sebuah kelompok sosial. Objek juga spesifik seperti Suntory merek daging atau general, contohnya daging impor. Yang kedua, konsisten. Sikap memiliki konsistensi dengan perilaku karena perilaku merupakan gambaran dari sikapnya. Sebaliknya, sikap mencerminkan tindakan pengambilan keputusan yang akan diambil. Contohnya, seorang anak pemulung sebenarnya menyukai susu rasa coklat dan akan membeli bila memiliki uang. Namun sikapnya tidak konsisten dengan perilakunya, yaitu bila tidak pernah membeli susu coklat karena tidak ada daya beli. Yang ketiga, sikap positif, negatif, netral. Sikap dapat bernilai positif, contohnya kemarin membaca buku. Negatif, anti narkoba. Netral, contohnya selera biasa saja terhadap produk makanan, siap saji, tidak terlalu senang atau tidak senang. Yang keempat, intensitas sikap. Derajat sikap terhadap produk akan bervariasi tingkatannya, mulai dari sangat suka sampai sangat tidak suka. Karakteristik disebut sebagai karakteristik yang bersifat ekstrim dari sikap. Yang kelima, resistensi sikap. Resistensi menunjukkan seberapa besar sikap dapat berubah, dan resistensi terhadap objek mempunyai tingkat-tingkatan yang berbeda-beda. Contohnya, seseorang yang resistensi terhadap prinsip hidupnya yang lebih tinggi. Ia tidak mudah tergoyah oleh alternatif lain. Sedangkan resistensi rendah ditujukan ketika konsumen sulit untuk mendapatkan model baju yang disukai. Yang keenam yaitu persistensi sikap. Sikap dapat berubah seiring jalannya waktu. Contohnya, seorang anak kecil yang sulit sekali makan sayur seiring dengan bertambahnya usia dan pengetahuannya tentang pentingnya sayur bagi kesehatan. Akhirnya ia mau juga memakan sayur. Yang ketujuh, keyakinan sikap. Sikap memiliki tingkat keyakinan terhadap sikap itu sendiri. Contohnya, sikap seseorang terhadap agama yang dianutnya akan memiliki tingkat keyakinan yang tinggi. Sedangkan sikap seseorang terhadap adat kebiasaan mungkin memiliki tingkat keyakinan yang lebih kecil. Yang kedelapan, sikap dan situasi. Sikap seseorang terhadap suatu objek dapat dipengaruhi oleh situasi yang dihargai. Contohnya, orang yang senang makanan pedas tidak akan tertarik untuk menyantap sambal atau bila perutnya sedang diare. Generalisasi sikap. Sikap terhadap suatu objek atau kelas objek dapat menyebabkan konsumen melakukan generalisasi kondisi objek atau kelas objek. Contohnya, konsumen mengalami pelayanan yang kurang baik di salah bagian di rumah sakit umum akan menggeneralisasi bahwa semua jenis pelayanan rumah sakit umum adalah buruk. 10. Sikap dapat dipelajari. Sikap dapat dipelajari dari pengalaman pribadi ketika bersentuhan dengan dunia nyata atau dapat berasal dari informasi dari relasi luar dan media massa. Dari Next slide, Pak. Kegiatan belajar 3 adalah model teori sikap. Model dalam mengevaluasi suatu produk seringkali konsumen terkait dengan sikap berbagai hal. Konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat dan mulai membuat pilihan alternatif.
alternatif secara teliti. Terhadap produk yang akan dibuat dalam yang seperti ini seharusnya dipahami oleh pemasar. Pemasar yang mengemas seperti ini akan sangat berguna untuk pemasar dalam Halo. Ya udah, aku ganti aja ya, Riza. Nggak apa-apa Mbak Rica, diganti aja, nggak ada suaranya, putus-putus. Mbak Nurul ya. Baca Putus-putus gimana? Mbak. Ketika bagian kedua yaitu model dan teori sikap. Model dan teori sikap terdiri dari 3 analisis, yaitu konsumen, afek, dan kognitif. mengkomunikasikan produknya. Proses pengambilan keputusan konsumen dijelaskan orang dan berkumpul. Ya Mbak Nurul, nggak apa-apa, ulang aja. Mbak Rica-nya udah matiin kok. Pada bagian 2 yaitu model dan teori sikap. Model analisis terdiri dari 3 unsur yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Analisis konsumen terdiri dari consumer, affect, and cognitive, consumer behavior, consumer and afektif adalah perasaan seseorang terhadap objek terkait dengan rasa suka atau tidak suka. Sedangkan kognitif adalah apa yang dipikirkan oleh konsumen terkait dengan kepercayaan terhadap objek tertentu dan pengetahuan yang disimpan di dalam memori. Afektif dan kognitif merupakan respon mental konsumen terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu model 3 komponen. Apa? Tiga komponen. Yang pertama yaitu kognitif, adalah pengetahuan dan persepsi yang diperoleh dari kombinasi antara pengalaman atau interaksi objek, sikap, dan informasi yang terkait dari berbagai sumber. Pengetahuan dan persepsi
diwujudkan dalam bentuk kepercayaan, yaitu keyakinan konsumen bahwa objek sikap memiliki berbagai arti dan perilaku spesifik akan mengarah pada hasil yang spesifik. Yang kedua yaitu komponen afektif. Emosi atau perasaan konsumen tentang produk atau merek. Emosi dan perasaan dianggap oleh para peneliti konsumen sebagai sesuatu yang bervaluasi, sehingga merupakan penilaian langsung atau menyeluruh dari individu terhadap objek sampai sejauh mana individu memberikan peringkat objek sikap sebagai disukai atau tidak disukai, baik atau buruk. Yang ketiga yaitu komponen kognitif. Kecenderungan dari seseorang untuk mengambil tindakan tertentu atau memiliki perilaku tertentu yang terkait dengan objek sikap. Kognitif dapat diinterpretasikan sebagai perilaku sesungguhnya itu sendiri. Dalam studi pemasaran dan riset konsumen, komponen kognitif sering dianggap sebagai keinginan untuk membeli dari konsumen. Skala keinginan untuk membeli digunakan untuk memberikan penilaian tentang kemungkinan dari seseorang konsumen untuk membeli produk atau memiliki perilaku. Komitmen positif terhadap suatu merek yang ditunjukkan dalam bentuk jawaban positif terhadap pertanyaan sikap yang menunjukkan keinginan untuk membeli, memberikan hasil positif dalam pembelian merek sesungguhnya. Yang ketiga, model Fishbane. Berdasarkan dari Fishbane, dasar dari pembentukan sikap adalah kepercayaan atau persepsi dan pengetahuan terhadap objek. Kepercayaan, belief, dihasilkan dari pemrosesan informasi yang didapat sama langsung dan dari hasil komunikasi dengan pihak lain sehingga mampu untuk memahami sikap konsumen dengan baik, maka harus dipahami kepercayaan yang melandasi sikap. Seseorang akan mengolah informasi dan membentuk kepercayaan terhadap berbagai jenis atribut yang melekat pada objek, baik positif. Model Fishbane menyatakan sikap seseorang terhadap objek kepercayaan terhadap berbagai atribut yang melekat. Oleh karena itu, atribut yang dievaluasi berjumlah lebih dari satu, maka model tersebut disebut model multi-atribut. Dalam model tersebut, untuk menentukan harus ditentukan kepercayaan pengaruh terhadap sikap yang disebut sebagai salient belief, yang jumlahnya biasanya tidak lebih dari 9. Sikap keseluruhan didapatkan dari nilai kepercayaan dan nilai penilaian terhadap masing-masing atribut dan menjumlahkan seluruh penilaian terhadap atribut sampai didapatkan penilaian terhadap sikap keseluruhan. That's all. Ngesret, Pak. Udah bukan? Udah. Udah ganti. Yang keempat yaitu model kehendak perilaku Fishbane. Bukan Pak yang tadi, Pak. Pak. Itu yang kelemahan, Pak. Mundur lagi. Ya. Ada kelemahan dari model Fishbane. 1. Situasi konsumsi dapat bervariasi dan akan mempengaruhi kekuatan dari hubungan sikap perilaku. Hal ini didukung oleh fakta bahwa sikap konsumen terhadap merek
tertentu dapat bervariasi tergantung situasi. Yang kedua yaitu ada jarak antara konsumen membentuk sikap dengan konsumen siap untuk melaksanakan sikap. Yang ketiga, perbedaan harus jelas antara sikap terhadap objek dan sikap terhadap perilaku tertentu terhadap objek. Contohnya, anak-anak umumnya suka permen, namun mengkonsumsi permen memiliki konsekuensi gizi berlubang. Maka orang tua memiliki sikap hati-hati, bahkan tidak menyukai perilaku mengkonsumsi permen. Sehingga di sini jelas terlihat bahwa ada perbedaan antara sikap terhadap permen dan sikap terhadap perilaku konsumsi permen. Yang keempat, konsumen sering dipengaruhi persepsi tentang apa yang akan dipikirkan oleh orang lain mengenainya apabila melakukan suatu tindakan tertentu. Next slide, Pak. Next slide. Yang keempat yaitu model kehendak perilaku Presbyterian Behavioral Intention Model. Dari bagian terlihat bahwa kehendak untuk berperilaku bukanlah satu-satunya indikator dari perilaku. Ada dua faktor yang mempengaruhi kehendak dari suatu perilaku, yaitu sikap terhadap suatu perilaku. Yang kedua, norma-norma subjektif, yaitu persepsi tentang bagaimana pihak yang dianggap penting oleh seseorang akan bereaksi terhadap perilakunya. Sikap perilaku dipengaruhi oleh kepercayaan dan evaluasi terhadap konsekuensi suatu perilaku, sedangkan norma subjektif dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap reaksi pihak lain dan keinginan untuk memenuhi ketentuan norma yang berlaku di masyarakat. Next slide, Pak. Teori yang terkait dengan sikap yaitu teori kongruitas, yaitu teori yang menggambarkan pengaruh dua jenis objek di mana kekuatan satu sama lain dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Yang kedua, teori prinsip kongruitas digunakan dalam dunia pengiklanan, sering menggunakan selebriti sebagai endorser merek, jasa, organisasi. Tujuannya agar konsumen memiliki sikap yang positif terhadap sumber. Hal ini ditujukan untuk membangun nilai positif antara sumber informasi, produsen merek tertentu, dan objek atau konsumen. Yang kedua, teori ABC. Teori ABC mengungkapkan bahwa model tiga komponen sebagai model sikap ABC, yaitu A. Afektif, sikap; B. Behavior, perilaku; C. Kognitif, kepercayaan. Sikap menyatakan perasaan seseorang terhadap objek sikap. Perilaku adalah kecenderungan untuk melakukan sesuatu, sedangkan kognitif adalah kepercayaan terhadap objek sikap. Model ABC menyatakan bahwa sikap, perilaku, dan kepercayaan memiliki hubungan satu sama lain. Contoh sikap seorang wanita terhadap produk kosmetik. Kepercayaan terhadap atribut kosmetik, yaitu kepercayaan bahwa kosmetik tersebut aman bagi kulit, harganya terjangkau, dan kulit menjadi bersih. Yang kedua yaitu perasaan menyukai produk. Yang ketiga, cenderung untuk membeli produk. Yang ketiga yaitu teori keseimbangan. Teori keseimbangan dalam teori menyatakan bahwa seseorang mempersepsikan lingkungannya sebagai triad.
di mana seseorang memandang dirinya terlibat dalam hubungan segitiga dengan ketiga elemen dalam triad. Adapun triad terdiri dari orang, ide, dan sesuatu. Tiga elemen memiliki hubungan positif, senang, tidak senang atau tidak suka. Hubungan antara tiga elemen tidak seimbang karena ada dua pernyataan negatif. Tidak mau makan formalin atau tidak mudah menyelesaikan bakso, dan satu pernyataan positif suka makan bakso. Tidak seimbangan menimbulkan tekanan bagi konsumen. Kalau dapat Lanjut, Mbak. bentar, Pak. Ya, sorry, saya lagi agak nggak enak badan. Kalau tekanan itu masih ada dan dapat mengubah sikap terhadap salah satu elemen, yang akhirnya dapat mengubah salah satu dalam rangka menyeimbangkan sistem. Yang terjadi dalam hal ini rasionalisasi mengubah persepsi terhadap hubungan antara elemen triad dan akhirnya dapat mengubah sikap konsumen. Next slide, Pak. Bab 3 yaitu pembentukan sikap. Sebenarnya Pak bilang Itu yang halaman 335 itu ya. Teori disonansi Iya, Pak. kognitif. Teori 3.35. coba nanti ke titik dulu. Dilangkahi kayaknya dari awal. Yaitu teori-teori terkait sikap. Yang pertama teori disonansi kognitif dan harmoni antar sikap. Teori disonansi kognitif menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada ketidakkonsistenan sikap dan perilaku, akan segera mengambil tindakan untuk mengurangi disonansi dengan mengeliminasi, penambahan, atau mengganti elemen sikap atau perilaku. Teori ini lebih lazim digunakan dalam kondisi keterlibatan tinggi. Contohnya, seorang ibu yang sebenarnya ingin memberi ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayinya. Tetapi karena beberapa hal, akhirnya ibu harus memberikan susu formula bagi pendamping ASI. Untuk mengurangi rasa bersalahnya kepada anaknya, ibu ini memberikan susu formula yang zat gizinya mendekati ASI walaupun harganya mahal. Yang kedua, teori persepsi diri. Teori ini bahwa seseorang akan menggunakan observasi terhadap perilaku mereka untuk menentukan sikap mereka. Persis seperti ketika mereka menimbulkan sikap dari perilaku orang lain. Teori ini lebih cocok untuk kondisi keterlibatan rendah. Dalam mempertahankan konsistensi, sikap ini dilakukan dengan mengacu pada pernyataan bahwa kita akan memiliki sikap positif terhadap suatu objek apabila kita telah membeli atau mengkonsumsinya. Yang ketiga, teori penilaian sosial. Teori ini menyatakan seseorang akan melakukan asimilasi terhadap informasi baru berdasarkan apa yang telah mereka ketahui atau yang mereka rasakan. Sikap yang sebelumnya dijadikan kerangka dan informasi baru dikategorikan dalam standar yang telah dibentuk dari sikap sebelumnya. Penerimaan atau penolakan terhadap suatu informasi dilakukan dengan mengacu pada rentang standar. Pesan yang termasuk dalam rentang standar akan diterima
assimilation effect, sedangkan yang ditolak disebut contrast effect. Contohnya, seorang pria yang biasa minum kopi tubuh berampas dan disebut secara orang awam sebagai kopi untuk laki-laki. Ketika muncul produk kopi instan 3-in-1 tanpa ampas ditambah gula dan susu, pria ini mulai mencobanya untuk minum di kantor karena praktisannya, walaupun di rumah masih senang minum kopi susu. Next slide. Kok kembali lagi ke apa? Dasar, Pak. Hah? Soalnya selesai. Proses pembentukan keempat yaitu informasi objek, pembentukan atau konfirmasi, seleksi informasi, sintesis. Mundur, Mbak. Kita gimana? Tiga proses pembentukan sikap. Aku nggak ada. Dia singkat kayak ini, apa sih namanya? Singkatnya itu kurang pinter. Itu yang dibaca itu 333 3.33 proses pembentukan sikap. Jadi kalau misalnya yang 4 poin itu kok itu nyingkatnya lompat gitu, jadi bingung. Itu maksudnya balik ke belakang 3.33. Iya, Pak. Bagian B. Proses pembentukan sikap. Sikap konsumen terhadap objek sikap merupakan hasil dari proses. 1. Konsumen menerima informasi dan pengaruh tentang produk, jasa, retail, dan objek-objek lain. Konsumen kemudian secara selektif menerima dan mendistorsi informasi sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan kepribadian dari individu, serta sejauh mana informasi sesuai atau cocok dengan kepercayaan dan sikap. Proses ini kemudian menghasilkan pembentukan, perubahan, atau konfirmasi dalam kepercayaan konsumen terhadap produk, serta tingkat kepentingan dari tiap atribut produk terhadap dirinya atau terhadap kebutuhan saat ini. Dan di rangkaian proses dari atas adanya sintetis dari sikap secara umum terhadap sebuah produk. Adapun contoh dari seorang ibu, sebutlah namanya Indah, sedang mencari informasi sekolah karena pada beberapa bulan lagi anaknya akan memasuki masa sekolah dasar. Ibu Indah mencari informasi lewat brosur-brosur dan iklan media cetak, juga mencari sumber informasi dari saudara, rekan, dan relasi. Adapun informasi yang dibutuhkan adalah metode belajar, kualitas guru, jam belajar, biaya pendaftaran, uang pangkal, SPP per bulan. Informasi yang dihasilkan dikumpulkan, kemudian dicermati dan dianalisis sesuai dengan latar belakang dan nilai yang dianut oleh keluarganya. Disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, yaitu kondisi anak dan dana yang tersedia.
Ibu Indah berasal dari keluarga yang terpandang dan terkenal baik akhlaknya, sehingga itu membentuk reputasi baik dalam pendidikan akhlaknya. Selain itu, kondisi anak Ibu Indah yang super aktif membuat Ibu Indah harus mempertimbangkan sekolah yang menggunakan metode belajar aktif. Menurut Salomon 2004, dalam pembentukan sikap, konsumen memiliki komitmen terhadap sikap yang berbeda tingkatannya. Pertama, pemenuhan standar. Belum susah. Yang pertama, pemenuhan standar compliance, yaitu sikap yang dibentuk karena adanya konsekuensi penghargaan reward dan sanksi punishment. Contohnya, ibu-ibu rumah tangga di kompleks perumahan lebih senang berbelanja di tukang sayur keliling karena lebih praktis dan menghemat waktu. Yang kedua, identifikasi, yaitu pembentukan sikap dilakukan karena keinginan untuk menyesuaikan diri atau konformitas dengan pihak lain. Contohnya, tren rambut dan busana remaja yang cenderung sama dengan kelompok permainan supaya dapat diterima dalam kelompok. Yang ketiga, internalisasi yang dibentuk dalam proses keterlibatan tinggi yang sifatnya mendalam dan biasanya sulit diubah. Contohnya, konsumen yang tidak terbiasa menggunakan pasta gigi Soda selama puluhan tahun akan enggan untuk ganti merek. Sikap konsumen cenderung memiliki konsisten dalam sikap. Ini selaras dengan prinsip konsisten kognitif, dan di mana konsumen memiliki nilai harmoni antara pemikiran, perasaan, dan perilaku, dan konsumen termotivasi untuk menjaga keselarasan antara tiga. Ini tadi yang udah bukan? Iya, Pak. Udah kan? Berbalik kayaknya. Ini udah, Oh ini. ya. Low involvement strategi ya. Perubahan sikap. Perubahan sikap. Strategi perubahan sikap terdiri dari tiga, yaitu strategi perubahan sikap terdiri dari dua, yaitu strategi keterlibatan rendah, Malvoltman strategi, yaitu konsumen yang berada dalam kondisi keterlibatan rendah dalam pemilihan merek memiliki sikap yang tidak secara jelas dihasilkan dari kepercayaan terhadap merek. Artinya, konsumen tidak banyak memberikan waktunya untuk memikirkan produk dan melakukan evaluasi sebelum akhirnya mengambil keputusan pembelian. Komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk membangun atau memodifikasikan kepercayaan sebelum pembelian tidak akan efektif apabila komunikasi bersifat intensif dan syarat dengan pesan-pesan yang bersifat mengajak konsumen berpikir tentang apa yang ditawarkan dalam iklan promosi. Komunikasi pemasaran yang efektif untuk konsumen dalam kondisi dengan memberikan petunjuk yang disebut juga peripheral. Ini merupakan stimuli insidental yang bersifat hanya diberikan pada jangka waktu penayangan tertentu dalam iklan. Stimuli dapat diberikan dalam situasi di mana iklan dipersepsikan oleh konsumen. Cara-cara untuk melaksanakan antara lain menghubungkan produk atau jasa dengan isu terkait. Yang kedua, contohnya mengaitkan antara isu flu burung dengan pentingnya mengkonsumsi vitamin penambah daya tahan tubuh. Yang kedua, menghubungkan produk dengan situasi di mana seseorang terlibat. Contohnya, Mentari mengeluarkan paket-paket khusus hari raya, misalnya pulsa murah yang
Ketiga, membuat iklan dengan nuansa keterlibatan dari konsumen. Humor, drama, dan metode-metode dapat digunakan. Contohnya, televisi saat masih marak dengan berbagai reality show yang disponsori oleh perusahaan. Bentuk lainnya adalah dengan penampilan iklan dalam bentuk kesaksian dari konsumen produk. Yang keempat, mengubah tingkat kepentingan manfaat-manfaat produk. Contohnya, munculnya susu berkalsium tinggi bagi wanita yang baik berusia 40 tahun ke atas atau ke bawah. Yang keempat, 5. Memunculkan karakteristik penting dari produk. Contohnya, konsumen meyakinkan bahwa produsen teh sariwangi mampu memberikan efek antioksidan yang dapat mencegah penyakit kanker. Yang kedua, strategi keterlibatan tinggi head involvement. Dari Mbak Nurul, gantian. ya udah kamu gambar dua. Awang aja ya. Ya. Strategi Gambar keterlibatan Jadi tinggi. perubahan, hah? Strategi Jadi perubahan sikap. keterlibatan tinggi. gambar dua, Neng. Oh, langsung keterlibatan tinggi. Ya, yang kedua yaitu strategi keterlibatan tinggi atau high involvement strategies, yaitu strategi yang dapat mengubah sikap konsumen terhadap merek atau mengubah sikap terhadap perilaku konsumen merek tersebut. Strategi yang dapat diberikan antara lain, kita dapat mengubah kepercayaan tentang konsekuensi dari perilaku. Kepercayaan yang dimiliki konsumen terkadang salah. Seperti contohnya Suzuki mengeluarkan merek MPV, kendaraan MPV bermuatan banyak, mungkin kesannya agak gimana kotak banget, tapi namun tetap elegan sehingga dapat disetarakan dengan sedan. Hal ini terlihat dari iklannya yang menunjukkan bahwa MPV tidak membuat malu pemiliknya apabila turun di lobi hotel berbintang. Yang kedua, mengubah evaluasi konsumen terhadap konsekuensi dari suatu tindakan. Seperti contohnya konsumen yang sudah terlanjur menyukai produk Yamaha, kemudian Yamaha menanamkan persepsi di benak konsumen bahwa motor bebek berkualitas yang berkualitas, irit dan cepat itu tidak perlu mahal. Dan dengan berbagai seri produknya seperti Yamaha Jupiter dan lainnya. Kemudian memperkenalkan kombinasi-kombinasi kepercayaan evaluasi baru. Bagi konsumen yang menyukai merek Polytron dalam produk lemari es atau kulkas, kalau dahulu kan kulkas itu hanya ada dingin dan beku. Kemudian dengan inovasi mereka menambah satu fungsi, yaitu dalam satu lemari es ada pemanasnya, pendingin, dan untuk pembeku juga. Kemudian mengubah kepercayaan normatif yang telah ada, mengubah motivasi untuk memenuhi ketentuan subjektif, misalnya seperti masyarakat itu nggak pantas gitu pakai sepeda motor. Kemudian dari Yamaha mengeluarkan motor Mio yang menjadikan bahwa ini loh wanita itu bisa mengendarai motor dengan produk Mio yang seperti motor Matic yang tidak sulit dipakai bagi para. Kemudian perkenalkan komponen normatif baru seperti layanan sosial atau layanan masyarakat yang mengimbau agar misalkan ada orang yang positif diketahui memiliki
terinfeksi penyakit HIV/AIDS, pemerintah itu menghimbau jangan mengucilkan mereka atau jangan memusuhi atau mengolok-ngolok seperti itu. Kemudian perubahan sikap melalui komunikasi. Ini dimulai ketika sender atau pengirim pesan mengirim pesan secara sengaja atau intent message, kemudian pesan tersebut diproses encoding, kemudian saluran komunikasi atau channelnya itu, dan diterima baik oleh si penerima pesan, kemudian diolah lagi dalam proses decoding dan dipersepsikan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pengirim. Pesan inilah kemudian menghasilkan tindakan atau perubahan sikap dari penerima pesan tersebut. Kemudian penerima pesan memberikan umpan balik atau feedback kepada pengirim tentang persepsi yang dimilikinya tentang pesan tersebut. Sistem alur tutup ini bisa menggunakan media cetak, koran, majalah, katalog, brosur, baliho, ataupun media elektronik, radio, internet, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan, yaitu yang pertama ada atau reciprocity. Seperti misalnya kalau waktu SMA itu ya, saya pernah ada mahasiswa yang sedang melakukan survei gitu, terus disuruh ngisi kuesioner, tapi di sisi lain dia juga memberikan souvenirs. Jadi semangat untuk mengisi kuesionernya tersebut. Kemudian yang kedua ada kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan ini contohnya seperti baju gamis muslimah merek yang punyanya Lira Firna itu, yang kita tahu mereka kan mengeluarkan produknya itu jumlahnya sedikit tapi dengan harga yang mahal. Meskipun harganya sangat mahal, bahkan ada yang sampai 2 juta lebih, tapi karena produknya itu limit, jadi tetap saja banyak masyarakat yang menyukainya. Muslimah banyak yang suka. Iklan sabun Nuvo Family itu yang batangan itu yang diperankan oleh Kak Seto, pakar anak kalau nggak salah, yang menyatakan bahwa kesehatan yang bagus itu kunci meraih cita-cita, dan anak yang kreatif, aktif, sehat, dan bahagia, dan anak yang kreatif, sehat, dan bahagia itu makanya jangan kotor, pilih Nuvo Family, kayak seperti itu. Kemudian nomor yang keempat, konsistensi. Orang yang terlanjur vegetarian, menyukai makanan sejenis vegetarian, tidak akan mau lebih suka makan daging atau telur. Mereka lebih lebih memilih yang lainnya yang seperti tiruan, misalkan kayak sosis yang berbahan dari bahan nabati. Kemudian yang kelima, rasa suka. Contohnya seperti susu Ultra Jaya, yaitu anak-anak kebanyakan mereka beranggapan bahwa susu yang rasa stroberi itu jauh lebih enak daripada susu putih atau susu coklat. Kemudian ada lagi konsensus. Misalkan dalam acara-acara resmi seperti meeting itu mereka menggunakan jas atau batik, nggak mungkin mereka menggunakan sarung.
tadi kira pengajian. Kemudian ada sumber pesan. Sumber pesan ini ada beberapa, yaitu perusahaan, perwakilan penjualan perusahaan atau sales, media, retail, dan kombinasi. Kemudian hal-hal yang dapat mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan oleh sumber pesan yang pertama ada kredibilitas sumber, yaitu konsumen akan lebih percaya pada penyampai pesan yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi. Misalnya kayak sabun Lux itu yang diperankan oleh artis Tamara Blazinski yang notabene punya kulit mulus putih. Kemudian dia memperagakan menggunakan sabun Lux. Nah, padahal sebenarnya kan dia itu emang dari sono, dari keturunannya, dari orang tuanya. Nah, itu bisa jadi pemicu masyarakat dengan melihat artis tersebut jadi tertarik untuk membeli sabun Lux. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kredibilitas ada bagaimana cara mempengaruhi pendapat penerima pesan, kondisi pesan yang tidak biasa, aktivitas dari sumber memiliki kredibilitas rendah. Yang kedua ada sikap dari komunikator. Ia dapat menunjukkan sikap positif terhadap dirinya. Contohnya seperti penyanyi yang super aktif seperti Anggun Cipta Sasmi itu dalam iklan Anlin, dia itu kan banyak gerak. Pernah kan itu di iklannya itu kayak apa ya, bahasa Jawanya kayak boyoan, terus habis itu dia minum karena mengkonsumsi susu Anlin, jadi dia itu kalau beraktivitas, bekerja, manggung, dia itu nggak tetap pede karena dia mengkonsumsi susu yang tepat. Kemudian yang ketiga ada kesamaan dengan audiens. Misalnya iklan rinso yang menggambarkan penggunaan produk tersebut oleh ibu-ibu rumah tangga seperti yang diperankan Titi DJ yang memiliki banyak anak-anak kecil. Kemudian faktor pesan itu ada beberapa sisi pesan, yaitu opini audiens sebelumnya, expose audiens terhadap pesan yang bertentangan, tingkat pendidikan audiens, karakteristik dari pesan itu sendiri. Dan yang kedua ada urutan pesan, yaitu harus mengetahui cara terbaik untuk mengomunikasikan poin-poin pesan tersebut serta mengetahui cara untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pandangan audiens yang bertentangan dengan isi pesan tersebut. Dan yang ketiga ada daya tarik dari pesan. Beberapa daya tarik yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang pertama ketakutan, seperti kampanye anti rokok yang menampilkan bahwa ini loh bahaya rokok, bisa menyebabkan serangan jantung, kanker, dan macam-macam. Kemudian ada selingan, seperti saat mengajak beberapa klien meeting dengan menyelipkan musik. Kemudian yang ketiga ada partisipasi, pemberian sampel, kupon. Yang keempat ada humor, memancing senyum, tawa dalam pesan. Ada emosional versus rasional, membandingkan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Kemudian ada faktor penerima. Faktor penerima ini ada 3 macam, yaitu kepribadian. Seseorang dengan harga diri yang lebih rendah akan lebih mudah terbujuk atau memiliki harga diri yang tinggi. Yang kedua ada suasana hati. Orang yang memiliki mood atau suasana hati yang positif yang akan lebih mudah menerima pesan tanpa banyak argumen. Yang ketiga
jenis kepercayaan, kepercayaan terpusat, kepercayaan turunan, dan kepercayaan bebas terpusat. Yang terakhir ini termasuk kepercayaan yang mudah untuk diubah. Sekian presentasi dari kelompok 2, Pak, teman-teman. Bila ada yang kurang atau salah, kami mohon maaf. Yang ingin bertanya, silahkan diajukan. Dan nanti dijawab ya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Rohmawati. Manis sekali ya penutupnya ya. Kalau ada yang salah, tolong dimaafkan. Ini bukan lagi lebaran, Mbak. Kalau dulu dosen Nggak usah dosen kami itu lebaran, Pak. dosen kalau dulu dosen kami itu melarang, bilangkan kalau ada salah mohon maaf. Ya, itu adalah presentasi kita katanya. Jadi ya kalau misalnya mereka menganggap itu kan udah yang terbaik yang kita punya katanya. Jadi ya tak perlu diucapkan maaf jika ada yang salah di akhir presentasi kita katanya. Karena itu adalah udah yang terbaik yang kita punya. Katanya sih. Walaupun saya sendiri pun ya saya sering minta maaf kalau misalnya ada yang salah atau yang tidak dimengerti atau juga penjelasan saya kurang tepat gitu ya. Jadi ya dikatakan dia seperti itu ya nggak usah dibilangkan maaf ketika misalnya ini mungkin yang kurang jelas dan sebagainya gitu ya. Ketika dimana kurang jelas itulah dia bertanya katanya gitu ya, kata dosen saya. Ya, terima kasih. Mungkin ya ini beberapa materi saya komen dulu ya ini ya. Mungkin ini materinya kemarin mungkin karena dibagi-bagi, saya nggak tahu apakah masalahnya sama dengan kelompok 1. Yang penting kelompok 1 hanya beberapa yang kerja dan beberapa yang enggak. Kelompok 2 aku nggak tahu apakah semuanya kerja atau sama juga hanya beberapa juga yang kerja gitu. Mungkin ini kenapa tadi bolak-balik, mungkin nggak dilihat, mungkin ketika dikirim pesan dipoto dikirim sehingga pesannya itu mungkin nggak berurut masuknya. Jadi ketika mau membuat PPT bolak-balik gitu ya, maksudnya apa sih, kebalik gitu maksudnya. Jadi itu juga mungkin kalau misalnya kalaupun nanti selanjutnya itu di foto ya lihat halamannya gitu ya, biar nggak kebolak-balik gitu ya. By the way, pertemuan selanjutnya itu modul 5 itu saya yang bawa dulu kan, baru nanti dapat satu-satu lagi ya kan. Karena kemarin udah gitu ya diskusi kita ya waktu kita meeting ya. Jadi nanti setelah ini nih, jadi Selasa depan itu saya yang bawa. Jadi nanti setelah kelas ini saya akan bagi dua kelompoknya. Tetap aja nanti kelompok 2 dulu presentasi modul 5, baru dilanjutkan sama modul berapa ya? Modul 5 modul 6 kelompok 1 gimana ya? Minggu depan itu saya nggak usah dulu deh. Sabtu ini sibuk banget, ada ICE Indonesian Culture Exhibition itu yang saya nari itu. Terus pagi-pagi juga sibuk. Sabtu kemarin juga sibuk, makanya yang kelas sebelah juga batal juga saya kemarin. Ya, jadi kelompok 6 itu enggak, ini saya balik. Berarti modul 6 itu kelompok 2. Modul 6, jadi modul 6 kelompok 2. Modul 7 kelompok 1. Jadi kita balik. Kita ya kelompok 2 dulu. Baru nanti kelompok 1 di belakang. Biar berurut gitu ya. Jadi kelompok modul 5 akan saya bawa. Tapi nanti saya kirim lagi, ini habis kelas kita, Mbak Sati ini kemarin udah kirim nama, saya akan kirim ulang namanya nanti di post di grup kalian yang hanya kalian aja ya, dan langsung dikerjai. Dan tolong kalau bisa, kalaupun misalnya di foto itu materinya dilihat halamannya biar jangan bolak-balik ya. Dan juga saya suka presentasinya, tapi mungkin PPT aja tadi ya, agak agak kurang kalau bisa dipercantik dikit lagi ya, kalau misalnya ada beberapa yang gitu ya.
saya nggak tahu apakah kalian juga pernah dapat kesempatan presentasi kayak gini, jadi mungkin belum terbiasa buat yang apa, nggak tahu saya. Tapi yang ini adalah belajar, seperti saya bilang di kelas sebelah juga, ini adalah bagaimana kalian ketika pun kalian nanti punya sebuah usaha, kalian disuruh presentasi di depan para investor atau orang yang menanamkan modal di usaha kalian. Inilah kesempatan untuk bagaimana kalian percaya diri, belajar untuk menyampaikan sesuatu itu gitu. Kalau misalnya itunya tujuannya ini, maksudnya kalaupun misalnya nggak berfungsi bagi kalian, berarti bisa saya katakan gagal gitu loh. Gagal ininya, gagal teknis yang saya ataupun cara yang saya ambil ini gitu. Harapan saya itu, saya tidak hanya memotivasi buat usaha, tapi kan sekarang kan mungkin ada yang butuh soal dana dan sebagainya. Jadi ketika kita mau menginikan usaha itu, makanya kemarin juga saya bilang kan, ternyata keputusannya kan mungkin karena sibuk ya kan, nggak jadi usaha gitu kan, buat kayak bisnis plan gitu, apa perencanaan bisnis gitu. Makanya saya suka coba sama tantang gitu, bagaimana teman-teman itu bisa menyampaikan ide-idenya atau juga apalagi ya, kemampuannya itu dalam memaparkan ini loh bisnis saya gitu. Kemarin dulu saya nggak tahu siapa itu di manajemen pemasaran ya, saya nggak tahu apakah di kelas ini yang pernah di kelas itu juga saya suruh pilih beberapa 2 atau 3 bisnis yang terbaik. Jadi mereka ya sarang semut pernah, terus panci apa gitu. Jadi ya gimana orang ketika teman-teman itu, saya tahu ada beberapa, saya nggak usah sebut nama nanti kan, wih Pak Robert nih pilih-pilih kasih, jadi nggak sesuai, anggaplah namanya Mawar gitu ya, misalnya si Mawar atau misalnya si Pak Ijo misalnya gitu ya. Jadi ya dia memang saya bisa lihat gitu, ini belajar, ini anaknya pandai gitu, nggak cuma berbicara gitu maksudnya gitu ya, tapi saya bisa lihat ini anaknya yang mau belajar gitu. Sama juga nanti, makanya ini adalah latihan kita. Jadi jangan biarkan teman kita satu orang yang kerja, jangan biarkan, kalau misalnya tadi ya beda cerita dengan Mbak Mbak Rica tadi ya, karena dia memang internetnya lagi nggak bisa gitu. Itu yang saya katakan, coba menggali potensi diri dengan cara, walaupun kita ini nggak lihat persepsi kan, bayangkan teman-teman itu presentasi di depan para investor gitu. Jadi teman-teman juga mempersiapkannya dengan baik, tidak hanya sekedar baca dan lain sebagainya gitu. Coba diimprove gitu ya. Ini akan kita lihat di sesi kedua, karena kemarin kelompok 1 dulu, ini diputar kelompok kedua dulu nanti presentasi, berarti 2 Selasa lagi ya. Semoga ya, karena hari Kamis dan Jumat itu ada acara penting, simposium internasional di sini, dan memang karena saya sekretaris jenderalnya PPI Taiwan, jadi harus sibuk membantu, karena beberapa anggota DPR juga bakal datang, jadi ya membantu juga. Tapi kayaknya yang kena itu mungkin yang kelas 1 lagi, M9, M8 kayaknya masih memungkinkan kita minggu depan saya yang ngajar. Takutnya nanti kalau misalnya beberapa pembicaranya datang lebih awal, saya nggak bisa gitu. Tapi saya kayaknya kalau hari Selasa masih bisa, Rabu kayaknya saya menjemput mereka kayaknya ya. Tapi saya akan kabari sesegera mungkin, saya tidak akan biarkan teman-teman menunggu ya. Itu aja yang mau saya komen dari apanya PPT-nya. Tapi kita balik lagi ke awal ya, bahwa di sini sikap itu adalah hal yang sangat penting ya. Di sini dikatakan sikap adalah evaluasi umum yang bersifat abadi, yang bukan oleh orang terhadap dirinya, objek, iklan maupun isu gitu ya. Sama seperti yang sering saya bilangkan contoh-contoh gitu ya, misalnya suatu produk itu belum tentu walaupun bagus orang mau beli. Walaupun misalnya produk itu bagus, orang tahu, tapi orang belum tentu mau beli gitu. Ada nggak teman-teman yang tahu produk yang teman-teman tahu bagus tapi nggak ada niat beli? Terlepas dari nggak ada duit ya, beda cerita maksudnya gitu. Walaupun ada duit, aku nggak mau beli duit itulah, kalau sana pun ada duitku gitu. Nah, apa itu? Nah, langsung aja contoh saya tahu apa itu, iPhone gitu ya. Bener-bener walaupun belum tentu loh iPhone mungkin dicari-cari orang gitu, tapi ketika misalnya
iPhone itu apa ya, ada, belum tentu orang beli, belum tentu orang mau. Nah itu maksud saya salah satu. Ada lagi nggak yang lain? Mbak Elina udah ngasih contoh. Apa itu Mbak Satini dan Mbak Rica? Ada coba, atau yang lain juga? Ada berbeda. AC ya kan, AC juga mungkin juga AC. Kenapa gitu, misalkan mungkin karena daerah tempat kita juga dingin gitu ya, ngapain AC gitu kan, walaupun ada duit ya belum tentu kita mau beli AC. Ada lagi nggak yang lain? Tas ya, tas bermerek misalnya gitu ya. Ya itulah beberapa gitu ya. Jadi di sini dikatakan konsep dasar daripada sikap itu apa sih itu sikap gitu ya. Jadi dikatakan adalah evaluasi gitu ya. Masalah misalnya suka atau tidak suka, senang atau tidak senang terhadap satu produk gitu ya. Itulah dia masalah sikap. Dan tadi juga disebutkan masalah cognition di 316 tadi udah dijelaskan dengan baik tadi sama teman-teman. Ada cognition, ada juga afektif. Itu dipelajari, itu mungkin bakal masuk ujian. Tolong di mark, apa sih mark itu, tandai di bukunya ya. Ingat ya, sederhana sekali, sikap itu adalah masalah suka tidak suka, senang tidak senang gitu ya. Sikap sebagai perasaan senang atau senang, tidak suka atau suka satu produk ya. Itulah dalam hal yang sederhananya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat lagi misalnya hal yang lainnya, misalnya positif atau negatif, suka tidak suka, pro atau kontra ya, itu bisa kita lihat pada definisi ya, pada buku kita juga gitu. Saya mau mereview beberapa apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi yang menurut saya harus diperdalam, dan juga saya mau katakan bahwa itu adalah hal-hal yang penting yang memungkinkan bisa masuk ujian gitu ya. Dan dikatakan juga sumber-sumber pembentukan sikap ya pada kegiatan belajar 3, bahwa ada nggak sesuatu yang teman-teman gitu senang terhadap sesuatu karena pengalaman, karena udah pernah nyoba gitu. Coba kasih contoh. Jadi di sini dikatakan ada pembentukan sikap, itu sumber-sumbernya itu adalah pengalaman, asosiasi kelompok, dan juga pengaruh pihak lain. Kita cerita dulu masalah pengalaman. Ada nggak sesuatu yang kalian, wah aku mau beli itu lagi besok gitu, itu karena kalian udah nyoba itu bagus atau enak atau itu apa gitu? Ada nggak contohnya? Kalau misalnya agak ribut di sini, mohon maaf ya, karena saya di kamar kan nggak cuman sendiri, masih untung bisa ngajar di kamar, nggak dikomplain sama teman-teman saya. Ya karena ini dia juga lagi nelpon, misalnya makan bakso betul, kosmetik betul. Jadi kalau misalnya ada tuh di Medan gitu misalnya pengen makan bakso, itu karena kita udah tahu bakso apa namanya, bakso Muklisin misalnya, atau bakso Mister Muklisin misalnya gitu ya. Ketika misalnya kita tahu itu, wah kita udah tahu gitu ya, karena kita udah pernah nyoba gitu, udah pasti enak gitu ya. Itu juga kosmetik Wardah misalnya, itu kan terkenal ke Wardah gitu. Atau Shincunaicha betul, ada tapi balik lagi karena pelayanan bagus, kayak restoran. Bener juga ada, iya itu termasuk juga gitu ya. Jadi kita itu suka, kadang-kadang kadang ada pun makanan yang kita suka, kalau pelayanannya itu nggak ini, kita itu nggak akan mau juga gitu. Misalnya mereka itu nggak senyum, atau misalnya sembro, apa sih ya, ada orang, saya nggak suka sih pakai kata-kata itu. Ada yang bilang kata sembrono gitu. Sembrono itu apa ya, kayak asal udah gitu aja lah, asal acak kadul gitu. Apa sih jelasnya itu sembrono gitu ya, saya nggak tahu itu apa sembrono itu, bahasa lainnya yang lebih sederhana. Jadi coba misalnya dulu di Slim Market misalnya, di Seliyese itu ada itu tempat makan di bawah, kita itu kayak dipanggil sini, yang tadinya selera makan juga nggak selera makan gitu ya. Itu adalah salah satu dari pengalaman pribadi. Jadi sekarang saya nggak mau lagi makan di situ,
padahal cuma sekali diperlakukan. Itu adalah salah satu dari pengalaman pribadi gitu ya. Jadi kita juga aduh itu nggak bagus pelayanannya gitu, nggak sopan gitu misalnya gitu ya, saya nggak senang gitu. Itu adalah salah satu dari pengalaman pribadi misalnya. Terus ada lagi asosiasi kelompok gitu ya, misalnya kita M8 misalnya gitu ya, terus Mbak Elina misalnya, Pak itu loh makan kalau misalnya saya tanya, aduh saya pengen makanan nih anak M8 saya kelaparan, ternyata anak M8 nggak nyediakan makanan siang sama saya misalnya kan. Terus saya tanya, M8 di mana sih tempat beli makan yang apa, saya belum makan nih gitu. Baru direkomendasi itu Pak yang apa itu gitu, yang biasa kita makan gitu. Mungkin selama ini walaupun misalnya saya nggak suka gitu ya, tapi karena pengaruh dari teman-teman atau juga karena kita satu geng ibaratnya gitu ya, atau juga mungkin apa lagi ya istilahnya itu ya, karena walaupun saya awalnya misalnya berbeda bukan dari Jawa misalnya, ketika misalnya udah di tanah Jawa gitu ya, udah terbiasa dengan makanan yang agak-agak manis gitu ya, masuk toko sepatu kosmetik jika pelayanan orang yang baik selalu mungkin. Iya betul kata Mbak Elina gitu ya, karena kadang-kadang kita itu kesana karena pelayanan itu gitu loh. Kadang-kadang mahal pun nggak apa-apa gitu, yang penting dia itu nyapa kita, dikasih minum, kita itu diperlakukan benar-benar kayak pelanggan gitu ya, benar-benar pelanggan gitu. Selanjutnya adalah di samping karena tadi asosiasi kelompok, karena kita bergabung dengan satu yang lain, betul customer is boss katanya. Jadi kalau misalnya mungkin karena kita satu geng gitu ya, jadi kita dapat pengaruh dari kelompok kita sendiri gitu ya, karena kita bergabung satu kelompok. Pernah nggak kalau teman-teman juga melihat gitu ya, awalnya seseorang itu nggak ngerokok gitu, tapi karena gabung dengan geng-geng sekolah dia atau dimanapun itu, tiba-tiba jadi perokok gitu. Atau misalnya tiba-tiba anak-anak yang bandel, tiba-tiba ketika dia teman dengan orang yang baik, udah jadi soleh gitu ya. Atau tiba-tiba rajin ngaji misalnya gitu ya, ketika teman-temannya semua ngaji gitu di lingkungannya gitu. Selanjutnya adalah pengaruh pihak lain gitu ya. Ini adalah orang lain yang ya betul, ketika misalnya teman-temannya semua pakai HP mahal, terpengaruh gitu ya. Terus adalah pengaruh pihak lain gitu ya, misalnya yang di luar daripada asosiasi dengan kelompoknya ataupun kelompoknya gitu ya. Misalnya apakah itu bisa saja dari tokoh ya, atau juga misalnya artis, atau juga orang lain yang sebelumnya tidak kenal gitu ya. Jadi ya misalnya siapa ya, yang ada nggak artis atau iklan gitu, kalau dia yang promoin, kita langsung beli gitu, ada nggak kira-kira? Kemarin ada contohnya ya, siapa Mbak Ashanti ya, ketika dia misalnya pakai baju menjelang lebaran nggak lama lagi kan ya. Jadi ketika misalnya dia mengeluarkan gamis atau apa gitu ya, kerudung terbaru, kita itu pasti bakal wah kayak Syahrini atau juga kayak Ashanti gitu ya. Jadi ya kita akan dipengaruhi oleh pihak lain gitu ya. Kayak Syahrini atau Ashanti kan bukan geng kita, nggak satu geng kan, tapi ya itu adalah pengaruh pihak lain ya, yang membuat kita tertarik gitu ya. Selanjutnya juga yang tadi saya mau tekankan itu di halaman 344 itu adalah masalah model yang proses komunikasi. Ini sebenarnya di manajemen ya, nggak tahu teman-teman ini semester berapa sih? 5 udah dapat apa kan, udah dapat manajemen pemasaran kan, udah semester 5 tahun saya lupa, ada satu mas itu yang mungkin ketemunya semester depan kali ya. Saya kemarin ketemu di TMS maksudnya. Jadi apa, mas itu kemarin ada tapi dia nggak masuk mungkin. Iya memang saya ngajar
gitu. Masnya nggak ada, mungkin junior kalian kali ya, dia mungkin M9 kali, nggak tahu lah. Yang penting Mas itu saya lihat di TMS, atau juga mungkin udah lama kali dia. Maka Mas ini kok nggak masuk tadi ya, gitu pikir saya. Mas itu ya nggak tahu sih apakah Mas itu memang di kelas ini atau yang lain, karena kelas ini kan nggak terlalu rame kan, seingat saya juga. Iya sih. Jadi kalau misalnya kita lihat pada 4344 itu dikatakan bahwa ketika itu misalnya pesan itu dikirim oleh send message itu oleh sender atau pengirim melalui channel itu, kalau misalnya kayak di pemasaran jasa atau komunikasi ya, itu ada istilah itu pemberi pesan, penerima pesan melalui media gitu ya. Jadi ada media, apakah medianya itu surat, apakah medianya itu telepon, tapi sekarang nggak zaman lagi surat ya. Ada lagi alat apa lagi ya selain telepon ya, media yang email atau juga chatting atau juga sosial media, banyak ya sekarang ya. Jadi ketika pesan dikirimkan oleh sender, masuk melalui channel apapun itu namanya, diterima oleh penerima pesan atau receiver, mereka receive pesannya, ada action ataupun ada ketika misalnya kita dengar suatu pernyataan misalnya kan, Mbak Rohmawati cantik kali misalnya gitu kan, medianya mungkin langsung atau juga saya telepon, oh Mbak Rohmawati tadi saya lihat loh Mbak itu di TMS cantik kali ya sekarang gitu misalnya kan, misalnya saya telepon gitu ya. Jadi ketika misalnya itu aksinya apa gitu ya, apa sih yang actionnya gitu, apakah dia itu senyum-senyum sendiri baru bilang ya terima kasih Pak Robert gitu, iya itu baju baru dibelikan sama orang rumah gitu misalnya gitu kan. Jadi actionnya itu dia itu senang, dan juga feedbacknya itu apa ke saya gitu, iya Pak, iya makasih gitu misalnya, itu adalah feedback dan akan dikirim kembali ke saya sebagai pengirim pesan gitu ya. Itulah dia daripada modelnya ini. Yang penting ingat aja bahwa dalam model proses komunikasi itu ada ya senyum-senyum sendiri, mungkin itu adalah apanya ya, aksinya ya, actionnya ya. Terus misalnya jadi ini juga tolong dihafal bahwa entah masuk, jadi tolong ditandai aja. Jadi proses komunikasi itu adalah bagaimana ketika misalnya si pengirim pesan mengirim pesan kepada receiver atau juga menerima melalui media dan memiliki feedback gitu ya. Siapa yang bisa mendefinisikan apakah menurut teman-teman bahasa yang baku itu, apakah bahasa yang baku adalah komunikasi yang efektif, atau apakah selamanya komunikasi yang baku itu adalah komunikasi yang efektif? Kalimat yang baku maksudnya adalah yang efektif. Tidak selamanya kan, belum tentu. Makanya saya bilang ketika pun misalnya ngomong Mandarin gitu kan, Mandarin saya kan kacau. Yang penting ketika saya komunikasi misalnya dengan teman-teman orang Taiwan atau orang teman-teman dari Cina misalnya yang sekolah di sini ya, ketika misalnya mereka paham ya, paham terhadap apa yang mau saya sampaikan, itu udah komunikasi yang efektif. Tak perlu bahasa Mandarin saya itu harus ada subjek, predikat, objek, nggak perlu. Saya misalnya gini, misalnya anggaplah kita ini orang yang harusnya kan saya gimana ya contohnya itu, saya sudah makan. Misalnya saya sudah makan, itu adalah kalimat yang itu kalimat baku kan ya. Saya sudah makan, saya sudah makan, saya sudah makan. Ketika saya bilang saya sudah makan, teman-teman paham kan? Kalau misalnya sudah makan saya,
Paham juga nggak? Sudah makan saya gitu. Enggak atau paham? Paham juga kan? Itu. Jadi maksudnya begitu juga. Jadi bahasa baku itu nggak harus ini gitu loh. Apalagi contoh lainnya. Saya pergi ke pasar gitu ya. Terus saya ada lagi ke pasar saya ya gitu. Itu tetap aja gitu. Yang penting adalah inti dari ya, jadi maksudnya inti daripada topiknya itu, inti dari pembicaraan itu, si penerimanya paham. Itulah kalau definisi saya sesungguhnya itu adalah komunikasi efektif itulah ketika orang yang menerima pesan itu paham apa yang disampaikan, mengerti itu, apakah dia itu pakai bahasa yang apa gitu, bahasa yang baku ataupun tidak baku gitu. Yang penting yang menerimanya, intinya itu adalah pesan yang dikirimkan itu ditangkap dengan benar oleh penerima gitu, dan ada aksi ataupun reaksi daripada pesan yang diterima itu gitu. Misalnya kan, Mbak Fitriana udah makan belum gitu, misalnya tuh Mbak Fitriana sudah makan, itu kan dua kalimat yang berbeda, tapi yang penting udah paham gitu ya. Nggak perlu dijawab, misalnya udah gitu ya. Jadi maksudnya kan paham gitu, apa dua-duanya boleh saya pakai gitu, tapi itu paham. Itu adalah definisi komunikasi yang efektif menurut saya gitu ya. Itu adalah yang perlu dipahami gitu ya. Jadi juga di sini juga dikatakan ada beberapa sumber pesan ya, ada media, perusahaan, tokoh, peritel, kombinasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu adalah definisi yang sesungguhnya menurut saya adalah komunikasi yang efektif gitu ya. Itu aja yang mau saya tekankan. Ada lagi yang bertanya, atau kalau tidak kita sudahi dan saya akan kirim ke Mbak Satini. Nanti Mbak Satini ini akan saya rombak ulang ya. Saya akan rombak ulang untuk kelompoknya. Saya akan kirim segera, dan minggu depan itu saya yang bawa modul 5, dan ingat modul 6 dibawa kelompok 2 dan modul 7 kelompok 1. Jangan ketukar. Kalau teman-teman nggak punya buku, tolong minta difoto biar beban itu berbagi ya. Dan ini ada waktunya 2 minggu lagi, tapi dua-dua kelompoknya harus dikirim barengan ya. Jangan buka, saya kan minggu depan lagi, biar adil ya, biar adil dikirim aja barengan ya. Sebelum Senin depannya lagi, Selasanya lagi ya, sebelumnya, biar barengan, biar adil gitu. Mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Kalau tidak ada, biar kita sudahi, biar teman-teman juga bisa istirahat. Nanti ya Mbak Satini saya akan kirim ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi malam hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan selama di Taiwan, apalagi kita memang jauh dari keluarga di sini ya. Tetap jaga kesehatan, dan ya pastinya banyak minum ya. Karena ya apapun ceritanya, kesehatan itu adalah nomor satu. Apalagi teman-teman ya kan. Kalau saya kalau sakit masih bisa tiduran, istirahat dulu gitu ya. Kalau teman-teman kan memang menjaga orang gitu, yang misalnya yang menjaga gitu, atau juga harus bekerja gitu ya. Jadi ya makanya saya bilang ya kesehatan itu tetap nomor satu gitu ya. Ya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih untuk semuanya. Ini adalah akhir dari pertemuan kita malam ini, dan sampai jumpa di Selasa depan. Terima kasih, bye bye.